Kukira kamu nggak balik lagi ke sini. Kamu tahu nggak, Bo? Awal aku ngeliat kamu, aku suka banget sama kamu. Bagaimana kalau kita omongin masalah ini di tempat yang jauh lebih private? Tunggu dulu. Aku nggak mau kamu sentuh sedikit pun sebelum ada pernikahan. Gimana? Aku gak keberatan. Asal kamu bantu aku ngomong sama Pak Bambang untuk menaikkan jabatanku. Semua itu untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Nggak mungkin kan? Bapak sudah menaikkan jabatan saya, Pak. Iya. Itu semua karena Vivi yang meminta supaya kamu naik jabatan. Vivi ini benar-benar kekasih sejati saya. Saya rela melakukan apapun untuk membahagiakan dia. Bahkan saya rela membunuh laki-laki lain yang berusaha mendekati dia. Ya sudah, sekarang juga kamu bisa menempati ruangan kamu yang baru. Silakan. Mas, aku boleh nggak ikut temenin Mas Bobby ke ruangannya? Gak cemburu kan? Dia kan saudaraku. Boleh kan? Boleh. Oke. Permisi, Pak. Digo. Silakan masuk ke ruanganku. Bobby, biarpun kamu sekarang sebagai wakil direktur, tapi tugas kamu belum selesai. Jadi saya harap kamu bisa selesaikan tugas kamu terlebih dahulu. Digo, kalau ngomong itu sopan sedikit dong. Sekarang ini jabatan saya jauh lebih tinggi. Lagian kamu juga siapa sih? Berani-berani nyuruh Pak Bobby. Soal kamu tahu ya, sekali lagi kamu seperti ini, saya akan laporkan ke Pak Bambang. Dan kamu tahu kan akibatnya apa? Ngerti kamu? Adalah kita masuk, nggak penting. Maya? Kamu ngapain kesini, Mai? Aku mau ketemu sama Mas Bobby. Kamu tahu nggak? Dia itu udah seminggu nggak pulang ke rumah. Sekarang ada di kantor nggak? Mai, tunggu, Mai. Maya, Mai. Mas Bobby. Sayang, itu siapa? Udahlah, nggak penting. Yuk.
kamu di sini? Mas, aku udah nggak punya tempat tinggal lagi, Mas. Kontrakan aku udah habis. Ngapain bawa koper segala? Karena aku nggak tahu mau gimana lagi, Mas. Mas, aku telepon Mas udah nggak pernah diangkat. Aku SMS udah nggak pernah dibales. Aku cuma pengen Mas mempertanggungjawabkan apa yang Mas perbuat. Aku pengen kita bahagia sama anak kita, Mas. Jangan kenceng-kenceng. Jangan sampai semua orang kantor tahu masalah ini. Nih, ambil dia. Cari kontrakan. Aku nggak peduli kamu cari kontrakan di mana. Yang penting, kamu cepat pergi dari sini. Mas mau kemana, Mas? Mas, tolong jangan tinggalin aku, Mas! Ya Allah, dengan uang segini mana cukup buat ngontrak rumah. Mas tunggu, Mas. Mas mau kemana? Mas udah lama nggak pulang ke rumah. Sekarang bawa koper. Mau pergi kemana lagi, Mas? Aku mau pergi dari sini. Aku udah nggak betah tinggal di sini. Tinggal di sini kayak tinggal di neraka. Lebih baik aku pergi dari sini keburu aku mati muda. Mas, aku mohon banget, Mas. Mas jangan pergi. Kali ini aku mohon, Mas. Mas perjuangin pernikahan kita. Aku tahu kok. Sekarang hati Mas terbagi sama perempuan lain. Tapi demi anak kita, Mas. Kamu tuh dari dulu minta melulu. Minta aku bersabar, minta aku sayang sama kamu lah. Minta diantri ke dokter. Tapi satu hal yang aku minta dari kamu nggak pernah mau kabulin. Iya kan? Tapi kan aku istri kamu, Mas. Kenapa aku yang kamu tinggalin? Kenapa nggak kamu aja yang ninggalin mereka? Allah, kamu jelas-jelas salah. Kamu nggak mengukurin anak dalam kandungan kamu itu. Dan kamu nggak bisa melayani aku sebagai layaknya seorang istri. Sementara Nita, Vivi, mereka dengan ikhlas meladeni aku. Padahal aku belum jadi suami mereka. Coba kamu bayangin kalau aku sudah resmi jadi suami mereka. Terus Mas mau apa? Mau aku menggugurkan kandungan aku? Ya aku akan lakuin. Sini aku lakuin demi Mas, aku lakuin. Sini Main. aku. Ini kan yang Mas mau? Hah? Ini kan yang Mas minta aku membunuh anak aku sendiri? Iya. Lihat Mas, aku akan lakuin sekarang juga. Demi Mas. Kamu udah gila apa? Oh iya. Iya, aku jadi gila gara-gara Mas. Iya. Demi membahagiakan Mas. Aku dan anak yang ada dalam kandunganku ini rela mati untuk Mas. Dan anak kita ini pasti ikhlas. Harus mengorbankan nyawanya untuk Mas. Iya. Astagfirullahaladzim.